Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MJ Tutorial IT. Pada kesempatan ini, MJ ingin membuat tutorial tentang cara membuat daftar nilai siswa di Excel. Namun sebelum MJ membuat tutorialnya, mohon subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke tutorialnya. Di sini kita pilih menu Microsoft Excel. Setelah menu Microsoft Excel tampil, di sini kita ketik daftar nilai siswa. Kemudian di bawah kita ketik nomor. Lalu di bawahnya lagi kita ketik urut. Kemudian di samping ini kita ketik NISN. Di sini kita ketik nama siswa. Kita perbesar terlebih dahulu dengan cara klik pada posisi atas tanpa dilepas, kemudian ditarik ke kanan sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita ketik mata pelajaran. Lalu di bawah kita beri nama mata pelajaran. Di sini kita beri mata pelajaran PAI, kemudian PPKN, kemudian bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, kemudian IPA, kemudian IPS, Penjaskes, Seni, kemudian Prakarya, kemudian di sini kita ketik jumlah nilai, dan di kolom terakhir kita ketik keterangan. Kita perbesar di kolom bacaan keterangan dengan cara klik di atas tanpa dilepas, kemudian ditarik sesuai yang kita inginkan, lalu dilepas. Kemudian pada tulisan nomor kita klik tanpa dilepas, kita tarik ke kanan satu kolom, kemudian dilepas. Lalu kita pergi ke ikon marching, kita klik di sini, maka tulisan nomor akan berada di tengah. Kemudian urut, kita klik pada tulisan urut, lalu kita pilih ikon center, maka tulisannya akan berada di tengah. Kemudian NISN juga demikian, kita klik pada NISN, dilanjutkan dengan klik ikon center lagi, maka tulisan NISN akan berada di tengah. Kemudian pada kolom nama siswa, kita klik seperti tadi, kemudian kita klik ikon center lagi, maka nama siswa berada di tengah. Kemudian pada bacaan mata pelajaran, kita klik dari kolom
D sampai dengan ke kolom L dengan cara klik pada posisi D, kemudian tarik atau di drag sampai ke kolom L, yaitu pada pelajaran prakarya, kemudian dilepas. Kemudian di sini kita perkecil di posisi kolom nama pelajaran dengan cara klik pada posisi atas di bagian ini, klik tanpa dilepas, kemudian kita tarik ke kiri atau kita drag ke kiri seperti ini, kemudian dilepas, maka kolom mata pelajaran akan mengecil. Pada kolom ini yang nantinya akan diberikan angka. Di sini tulisan PI, PKN, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan seterusnya tidak kelihatan, maka tulisan ini akan kita buat dengan cara memanjang ke atas. Maka di sini terlebih dahulu kita klik pada posisi kolom D, yaitu di pelajaran PI, diklik di baris keempat di kolom D, klik tanpa dilepas, kemudian tarik ke bawah atau di drag ke bawah kira-kira 3 baris atau lebih, kemudian dilepas, lalu klik pada menu center, maka kolomnya akan membesar. Kemudian pada kolom mata pelajaran PI kita buat tulisannya memanjang ke atas dengan cara klik kanan pada posisi kolom PI atau pada posisi kolom mata pelajaran PI seperti ini, klik kanan pada mouse, kemudian pilih format cell, diklik di format cell. Setelah tampil kotak format cell, di sini kita pilih alignment, kemudian kita pilih tag. Tag ini kita klik di warna merah ini, klik tanpa dilepas, kemudian drag ke atas, kemudian dilepas. Lalu selanjutnya kita atur horizontal, vertikal, dan terakhir tag control. Yang pertama di sini kita pilih tetap center di horizontalnya, kemudian di vertikalnya juga kita pilih center. Kemudian pada tag control kita pilih right tag, lalu kemudian klik OK. Maka mata pelajaran PI akan berubah menjadi memanjang ke atas. Untuk ke berikutnya juga demikian dengan cara klik pada posisi baris keempat di kolom E di sini tepatnya, tanpa dilepas, kemudian tarik ke bawah kira-kira 2, 3, atau 4 kolom atau 4 baris maksudnya.
Kemudian klik pada ikon marquee. Kemudian di sini seperti tadi, klik pada posisi ini, klik kanan, kemudian pilih format cell, kemudian pilih atau klik pada warna merah, kemudian geser ke atas atau di drag ke atas seperti ini, lalu dilepas, kemudian seperti tadi, klik pada vertikal, ganti atau diatur dengan center, kemudian tag control, pilih right text, kemudian klik OK. Maka PPKN akan berubah tulisannya ke atas. Untuk seterusnya juga demikian. Klik pada posisi kolom baris 4. Di sini kolom F, klik sampai 4 baris. Kemudian klik marge cell. Kemudian di sini klik kanan. Kemudian pilih format cell seperti tadi. Di sini klik pada posisi warna merah ini, klik tanpa dilepas, geser ke atas, kemudian dilepas. Pada vertikal ini ganti center, sama seperti horizontal. Kemudian pada tag control, klik right tag, kemudian selanjutnya klik OK. Maka mata pelajaran akan berubah memanjang ke atas. Selanjutnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris juga demikian, klik 4 baris di kolom G, pilih ikon marquee, kemudian klik kanan pada posisi kolom G di pelajaran bahasa Indonesia, dilanjutkan klik format cell. Kemudian seperti tadi, atur dengan cara klik warna merah ini, geser ke atas atau tarik ke atas, lalu dilepas. Kemudian pada vertikal ganti menjadi center. Kemudian tag control, klik atau centang di right tag, kemudian klik OK. Kemudian selanjutnya pelajaran PI juga demikian, maksudnya IPA di sini. Klik 4 baris pada kolom H, klik marquee, kemudian klik kanan pada posisi pelajaran IPA, kemudian pilih format cell, klik di warna merah, atur atau drag ke atas, kemudian dilepas. Pada vertikal diganti dengan center dan right tag content di kolom right tag. Kemudian klik OK. Untuk pelajaran IPS Penjaskes Seni Budaya Prakarya, kita percepat dengan cara klik pada posisi pelajaran PI, kemudian arahkan kursor ke posisi kanan bawah, berubah menjadi tanda plus. Setelah berubah menjadi tanda plus seperti ini, klik tanpa dilepas, kemudian di drag ke kanan sampai ke mata pelajaran prakarya. Maka mata pelajaran akan berubah tulisannya memanjang ke atas.
Di sini cukup kita ganti mata pelajarannya saja. Misalnya di sini IPS. Kemudian di sini Penjas. Kemudian di sini seni atau seni budaya. Kemudian di sini prakarya. Kemudian pada kolom M yaitu jumlah nilai, kita blok dari kolom M di baris keempat sama seperti ini, kita blok 4 baris. Kemudian klik marquee cell. Kemudian klik kanan pada posisi kolom M di jumlah nilai, klik kanan, pilih format cell. Kemudian di vertikal ganti dengan center. Kemudian di tag control content di right tag. Di sini tidak perlu diatur, langsung saja klik OK. Maka tulisan jumlah nilai akan berada di tengah-tengah. Selanjutnya yang terakhir kolom N di keterangan juga demikian, kita blok 4 baris. Klik pada posisi keterangan tanpa dilepas, kemudian drag ke bawah sebanyak 4 baris seperti ini juga. Kemudian klik marquee cell. Kemudian klik kanan pada posisi keterangan ini, klik kanan, pilih format cell, kemudian atur di vertikal menjadi center, dan di tag control content di right tag. Sama seperti tadi, ini tidak perlu diubah, cukup klik saja OK. Kemudian pada mata pelajaran kita klik dari kolom D sampai dengan kolom N. Dengan cara klik pada posisi huruf D di atas, klik tanpa dilepas, atau klik di mata pelajaran di kolom D di mata pelajaran, diklik tanpa dilepas, kemudian ditarik ke kanan sampai ke kolom L atau di mata pelajaran prakarya, kemudian dilepas, klik marquee cell, maka mata pelajaran akan berubah berada di tengah-tengah kolom. Kemudian pada jumlah nilai dan keterangan di sini kita perbesar lagi. Klik kolom sejajar dengan mata pelajaran, klik, drag ke bawah, kemudian klik marquee cell, klik sekali lagi, kemudian di kolom keterangan atau kolom N juga demikian, klik pada posisi sejajar dengan mata pelajaran, yaitu di sini. Klik tanpa dilepas, kemudian drag ke bawah, kemudian dilanjutkan klik marquee cell, klik sekali lagi, maka akan berubah berada di tengah-tengah. Kemudian di kolom nama siswa juga kita buat seperti ini. Dan kita klik dari kolom C di baris sejajar dengan mata pelajaran di sini maksudnya.
klik tanpa dilepas, kemudian drag ke bawah sebanyak 5 baris sejajar dengan ini, kemudian klik margin, kemudian klik kanan, pilih format cell, kemudian di vertikal pilih center, kemudian di text control pilih right text, kemudian klik OK. Lalu di kolom B dengan tulisan NISN juga demikian, kita klik pada posisi di bawah nomor, yaitu di sini, klik tanpa dilepas, drag ke bawah sejajar dengan ini, kolom nama siswa, kemudian klik margin cell, kemudian klik kanan pada posisi kolom NISN, pilih format cell, kemudian di vertikal ganti menjadi center, kemudian di text control pilih right text, kemudian OK. Terakhir juga di kolom A, yaitu di tulisan urut, juga di blok dari sini sampai ke bawah 3 kolom, kemudian klik margin set, kemudian klik kanan pada posisi urut, dilanjutkan dengan memilih format cell, kemudian vertikal diganti center, kemudian di text control ya pilih right text, langsung kita klik OK. Kemudian kita buat tabel dengan cara klik pada posisi tulisan nomor, diklik tanpa dilepas, kemudian drag ke kanan sampai kolom keterangan, lalu drag lagi ke bawah tanpa dilepas sesuai dengan jumlah siswa yang kita inginkan, kemudian dilepas, lalu dilanjutkan klik pada icon button border, kemudian pilih all border, maka tabel akan berubah seperti ini. Kemudian pada daftar nilai siswa kita pertebalkan dengan cara blok daftar siswa, kemudian pilih bold, kemudian kita perbesar dengan cara klik pada font size di sini, klik, kemudian pilih sesuai yang kita inginkan. Di sini kita pilih misalnya 14. Maka tulisan atau ukuran daftar nilai siswa ini akan menjadi ukurannya 14 font. Kemudian nomor urut, NISN, nama siswa, mata pelajaran, dari PAI sampai dengan prakarya, nilai atau jumlah nilai, kolom keterangan kita pertebalkan dengan cara kita blok semua dari sini sampai dengan ke sini, yaitu caranya seperti ini. Klik pada posisi nomor tanpa dilepas, kemudian drag ke bawah, kemudian dilanjutkan drag lagi ke kanan sampai batas
kolom keterangan, kemudian dilepas. Selanjutnya kita pilih bold atau huruf B di sini, klik pada posisi huruf B, maka akan berubah menjadi tebal. Oke, sekian saya kira cukup dulu tutorial cara membuat daftar nilai siswa dari MJ. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.